Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan mengajar. Kalau di video sebelumnya, yaitu mengenai tugas yang pertama dari micro teaching, itu adalah keterampilan membuka pelajaran. Kalau hari ini, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang keterampilan mengajar. Dalam materi ini, saya Basoni dengan NPM 172003677 akan memberikan materi mengenai permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semuanya, kali ini pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Apa sih yang dinamakan permintaan, penawaran, harga, dan pasar itu sendiri? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lebih enaknya bisa saya tampilkan slide untuk lebih dipahami. Permintaan, penawaran, dan harga pasar. Pengertian, arti atau definisi permintaan, penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Di sini sudah jelas bahwasanya permintaan sendiri ya, sejumlah barang apapun itu yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktunya itu waktu-waktu tertentu. Penawaran adalah di sini dijelaskan sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu juga. Selanjutnya, hukum permintaan dan penawaran. Sebelum saya lanjutkan, ini ada video yang menarik, kita simak. Terus kita mulai memutar videonya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya? Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Bagaimana adik-adik? Tadi sudah diperhatikan videonya, semuanya sudah memperhatikan. Menarik bukan videonya? Jadi dijelaskan di situ tadi ya, hukum penawaran itu apa sih? Hukum permintaan itu apa? Tadi sudah jelaskan bentuk animasi, saya kira sudah paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti silakan dipertanyakan oleh Bapak. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand. Perilaku konsumen atau selera konsumen ya. Ada beberapa di sini ya. Yang pertama perilaku konsumen atau selera konsumen. Yang kedua adalah ketersediaan dan harga barang. Yang ketiga pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang keempat perkiraan harga di masa depan. Dan yang kelima banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Perilaku konsumen, selera konsumen saat ini ya beda dengan tahun-tahun sebelumnya atau pada zaman dahulu ya. Kalau saat ini Android ya bisa disenangi atau disukai oleh banyak orang. Bisa jadi nanti di masa depan HP atau gadget atau Android yang bisa kita kenal ya itu akan bersilih berganti namanya, tidak tahu kita apa. Yang pasti itu adalah kebutuhan yang akan datang. Maka itu dari situ kita tahu perilaku konsumen. Konsumen ingin selalu update ya dengan barang-barang yang baru, terbaru di masyarakat. Yang kedua tadi adalah ketersediaan dan harga barang ya, jenis pengganti atau pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka misis, selai, dan margarin akan turun permintaannya juga. Jadi barang pelengkapnya itu apa? Kalau biasanya roti ya, barang pelengkapnya itu adalah misis ya, selai, dan margarin ya, itu akan juga ikut ya dalam
memfaktori tingkat permintaan. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Jelas di sini orang yang punya gaji dan tunjangannya pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang dibeli. Ya, artinya kita hemat disesuaikan dengan pendapatan dari seseorang tersebut. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin tinggi pula ya konsumsi suatu orang tersebut. Ya, begitupun dengan sebaliknya. Yang keempat adalah perkiraan harga di masa depan. Ya, barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah. Misalnya seperti BBM atau bensin, ya, dan barang-barang yang lainnya. Ya, kalau diprediksi seumpama harga suatu barang, ya, di masa akan datang 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ternyata barang ini akan mahal, maka seorang tersebut bisa berpikir untuk membeli lebih awal pada waktu rendah-rendahnya saat itu. Yang kelima, banyaknya insentivitas kebutuhan konsumen. Ya, seumpama kebutuhan memang karena seumpama saat ini kebutuhan seseorang itu akan pembersih lantai atau akan tentang hand sanitizer, ya, masker, ya, karena sekarang saat ini musimnya memang wabah COVID-19, ya, mungkin dari banyaknya intensitas kebutuhan itu sehingga barang menjadi mahal, ya, sehingga faktor mempengaruhi tingkat permintaan itu juga termasuk dalam banyaknya intensitas kebutuhan seseorang, ya, di situ. Karena harga masker, hand sanitizer dan yang lainnya itu juga sekarang melambung tinggi diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat akan kesehatan, kebersihan untuk mencegah COVID-19. Yang selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Ya, kalau tadi faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, sekarang adalah tingkat penawaran atau supply. Ada 5 di sini ya yang mempengaruhi faktor-faktor tingkat penawaran atau supply. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, pajak yang naik. Yang keempat, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Dan yang kelima, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Saya jelaskan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran tadi sudah saya sebutkan tadi ada 5, ya. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Ya, dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. Sudah jelas di situ ya bahwasanya suatu produk akan pembuatannya produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit ya untuk menekan biaya produksi. Yang kedua adalah tujuan perusahaan ya. Tujuannya perusahaan macam-macam di sini ya. Yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produksinya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, pajak yang naik ya juga akan mempengaruhi atau menyebabkan harga jual lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan yang turun ya. Jadi di sini pajak yang naik juga menyebabkan harga jual nantinya lebih tinggi ya. Tapi barang yang ditawarkan itu akan menurun. Dan yang keempat,
ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, konsumen akan ada yang beralih produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Ya, akhirnya penawaran pun dikurangi. Jadi di sini balance ya, artinya saling keterkaitan. Ketersediaan harga barang pengganti pelengkap ya, jika ada produk pesaing ya, kita berusaha ya, punya usaha, ada produk persaingan di pasar tapi harganya lebih murah atau dengan harga yang murah ya, sehingga konsumen akan beralih ke konsumen yang ke penjual yang lain ya, sehingga di situ terjadi ya beralih produk ya, sehingga terjadi penurunan permintaan ya, karena pesaingnya juga ada di situ, akhirnya penawarannya pun juga akan dikurangi. Dan yang kelima, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output ya, memperbanyak pengeluaran berbentuk produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Bagaimana sejauh ini, apakah bisa dipahami? Oke, saya akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Definisi harga dan pasar. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu ya. Dijelaskan bahwasanya suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa ya, bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu ya, dan tempat tertentu. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menjual dan membeli barang atau jasa. Lalu arti pasar adalah tempat ya, suatu tempat pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu guna melakukan transaksi jual beli. Kalau biasanya pasar-pasar ya, kita ketahui memang ada penjual dan pembeli, di situ terjadi interaksi ya, jual beli, transaksi jual beli, ada yang menawarkan dagangan, sayuran ya, pakaian dan lain-lain ya, dan pembeli pun datang ke pasar untuk membeli sesuatu atau kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan. Perhatikan tabel berikut di samping. Kurva permintaan. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya ada titik A sampai G. Ya. Ada harga jeruk juga mulai dari 4.500 sampai dengan 6.000 ya, dan jumlah barang yang diminta 140 kg sampai 20 kg. Dari tabel di atas bisa dibuat grafik atau kurva permintaan. Ini memiliki kemiringan atau slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apabila harga jeruk turun, jumlah barang yang diminta bertambah atau sebaliknya. Jadi jika ya harga jeruk turun ya, sesuai dengan tabel yang ada di samping ya, bahwasanya jika harga jeruk turun, jumlah barang yang diminta bertambah atau sebaliknya ya. Di sini terjadi yang namanya ceteris paribus ya. Yang selanjutnya yaitu adalah kurva penawaran ya. Akan kita tampilkan kurva penawarannya seperti ini.
Dari kurva penawaran di samping mempunyai kemiringan positif, artinya variabelnya bekerja dalam arah yang sama. Kurva penawaran miring dari kiri bawah kanan atas, ya. Untuk membuat kurva penawaran kita gunakan tabel yang ada sebelumnya tadi di permintaan, ya. Tadi kan ada tabel, ya. Jadi kita langsung saja, ya, kita buat juga mengenai kurva penawarannya. Di bawah ini adalah kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, ya, yang ada di samping ini. Kurva penawaran mempunyai slope positif, kalau tadi adalah negatif dari kurva permintaan. Kalau kurva penawaran ini mempunyai slope positif, artinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, ya. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Gimana adik-adik, semuanya ada pertanyaan? Silakan, yang belum paham ditanyakan. Mulai dari tadi awal kita belajar, ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, langsung, ya, saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.